Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore mancing, welcome back. Aduh, masih pada inget gak nih ya? Soalnya udah lama nggak ngonten karena mohon maaf banget lagi sibuk kerja Pak, sibuk kuli. Dan di sini saya sekarang mau coba untuk custom rod. Nah, di sini ada bottom model tabung yang bakal saya aplikasiin ke rod capung 702 Special Edition. Sebenarnya kemarin juga udah sempat kita review juga komparasi sama Daido Pompano. Nah, di sini bottomnya itu panjang ya. Sebenarnya bisa kalian custom ke jig juga untuk root jig. Cuman untuk keperluan casting di sini nanti saya sesuaikan panjangnya kayak bawaan aja. Oke, sebelum lebih jauh kita review dulu untuk bottomnya. Di sini untuk bottomnya sendiri dia punya diameter luar itu sekitar 15 mm. Sedangkan untuk diameter dalamnya itu 13,5 mm. Nah, kita ukur juga untuk diameter luar bottom si capung ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk diameter luar bottom capung dia 10 mm. Jadi nanti kita akalin pakai lakban kertas biar nggak oblak ya bottomnya atau media lain. Kemudian saya juga bakalan timbang untuk berat bottom rodnya. Di sini untuk bottom rodnya itu punya berat sekitar 32 gram. Untuk harganya saya beli bottom model tabung ini dengan harga 60.000 ya di online shop. Nanti untuk link pembeliannya seperti biasa saya taruh di deskripsi. Terus untuk bahannya di sini plastik ya, bahan dasarnya bukan karbon. Ya teman-teman bisa lihat motifnya motif karbon tapi bukan karbon beneran. Saya rasa ini cuma water transfer aja. Untuk pengerjaannya sendiri nanti saya dibantu sama temen ya, karena saya nggak punya banyak alat untuk custom rod. Oke, untuk step yang pertama kita harus kletek eva bawaan dari capung dulu. Nah, di sini saya pakai alat bantu cutter untuk kletek eva bawaannya. Nah, ini adalah penampakan setelah evanya kita buka ya, kita kletek. Untuk ring di bagian atas sengaja saya nggak buka karena kalau dibuka nanti pengerjaannya lebih repot ya, harus bor segala macam. Untuk ilustrasi teman-teman bisa lihat. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini kalau bottom tabungnya kita pakai atau kita pasang. Sebenarnya kalau teman-teman pakai ring spacer hasilnya bakalan lebih bagus sih, cuman pengerjaannya agak ribet ya, harus penyesuaian di bor segala macam terus pasang ring spacer. Tapi saya sengaja nggak copot ya biar nggak ribet. Nanti kita maksimalin, kita rapiin pakai resin aja. Terus kalau panjangnya udah sesuai teman-teman tinggal potong aja ya, tinggal disesuaikan ya mau panjang mau pendek. Karena berhubung saya pakai untuk casting jadi nggak terlalu panjang yang saya pakai, saya sesuaikan sama panjang bawaannya aja. Karena menurut saya kalau bottomnya terlalu panjang untuk casting itu kurang nyaman. Saya pernah coba Daido Emperor, dia bottomnya panjang dan saya pakai untuk casting itu kurang nyaman, lebih cocok untuk jig. Di sini untuk lemnya saya menggunakan lem epoxy brand dari Avian. Teman-teman bisa pakai brand lain juga, yang penting lemnya lem epoxy ya, rekomendasi dari saya. Terus bottomnya juga udah saya ganjel menggunakan lakban kertas. Kemudian untuk pencampuran atau mixing lem epoxy di sini komposisinya 1:1. Saya juga pakai timbangan biar nggak terlalu banyak hardener atau sebaliknya, biar tetap akurat. Sekiranya udah cukup teman-teman tinggal aduk sampai rata aja. Di sini saya pakai stick ya, terserah teman-teman mau pakai apa aja, yang penting keaduk rata. Oke, setelah teraduk rata, di sini saya aplikasiin lemnya ke bagian bottom rod. Di sini kita kasih lemnya tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak ya, nanti malah luber kemana-mana.
Untuk selanjutnya kita pasang aja langsung bottomnya ke root. Nah, kita sambil putar-putar pelan-pelan. Oh ya, untuk mempermudah teman-teman sebelum kasih lem harus kalibrasi dulu ya. Maksudnya biar center gitu, bottomnya ke rootnya. Jadi saya di sini teman-teman bisa lihat kan, pakai lakban kertas ditandain sama pulpen. Nah, biar mempermudah teman-teman buat inget posisi lurusnya si bottom sama rootnya ya, biar nggak miring nanti pas dipasang ya. Soalnya kan agak repot juga kalau lemnya udah kering terus posisinya ternyata miring. Kemudian untuk sisa-sisa lemnya kita buang aja biar lebih rapi. Oke, untuk step yang terakhir kita finishing coating menggunakan resin. Jenis resin yang saya pakai di sini resin epoxy, karena menurut saya epoxy itu teksturnya yang paling pas ya, soalnya nggak terlalu encer. Terus dibantu sama alat root dryer. Ini teman-teman harus punya, karena untuk coating menggunakan resin tanpa root dryer itu kayaknya susah banget. Saya pernah coba dan hasilnya itu kurang maksimal. Sedangkan untuk resin epoxy sendiri dia butuh waktu 8-12 jam ya untuk pengeringannya. Jadi saya kerjain malam, biasanya besok paginya itu udah kering. Oke, dan ini adalah hasilnya. Capung 702 Special Edition, kita custom bagian bottomnya menggunakan bottom tabung dengan motif karbon. Bagus atau enggak silahkan nilai sendiri. Kalau menurut saya pribadi ini jadi lebih cakep, jadi lebih berisi di bagian bottomnya. Apalagi mungkin teman-teman bisa kasih logo di bagian bawahnya di sini. Mungkin dikasih tulisan atau teks di bagian bottomnya biar lebih berwarna. Tapi saya pribadi lebih suka polos kayak gini. Untuk fungsinya saya rasa di sini nggak terlalu banyak perubahan, karena yang kita rubah kan cuman bagian bottomnya. Untuk bendingnya tuh masih aman. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau jadi rekomendasi buat teman-teman untuk yang mau custom rootnya. Selain capung juga sebenarnya bisa mau pakai bottom tabung kayak gini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Explore Mancing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.